wabarakatuh. Salam guru penggerak. Berjumpa lagi dengan saya, Rukiah, calon guru penggerak angkatan 11. Kali ini saya akan membahas modul 2.1, refleksi dui mingguan kelima, pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, nama saya Rukiah, calon guru penggerak angkatan 11 dan fasilitator Bapak Muhammad Khairul Anam ST dan pengajar praktiknya yaitu Bapak Agus Prihanto SPD MPD. Pada jurnal refleksi minggu ini saya akan menggunakan model 4F yaitu fact, feelings, findings, dan futur. 4F ini merupakan model refleksi yang dikembangkan oleh Dr. Roger Grantway. 4F dapat diterjemahkan menjadi 4P, yaitu fact, peristiwa, feeling, perasaan, finding, pembelajaran, dan futur, penerapan. Pembahasan pertama yaitu fact atau peristiwa. Pembelajaran modul 2.1 ini dimulai dari tanggal 20 Agustus 2024. Modul 2.1 membahas tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Adapun tujuan dari modul ini adalah 1. CGP menunjukkan pemahaman tentang konsep pembelajaran untuk semua murid. 2. CGP mendemonstrasikan pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan alasan mengapa pembelajaran berdiferensiasi diperlukan. 3. CGP menjelaskan pentingnya mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan belajar murid. 4. CGP menganalisis penerapan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Dan yang kelima, CGP membuat dan mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di sekolah atau di kelas mereka sendiri. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran di modul 2.1 ini adalah sebagai berikut. 1. Tanggal 20 Agustus mulai dari diri. Pada kegiatan ini, CGP diminta untuk berbagi tentang bagaimana tindakan gurunya di masa lalu membantu dirinya untuk belajar dengan lebih baik, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dari kegiatan ini juga berbagi pengalaman tentang bagaimana tantangan yang saya hadapi dalam proses pembelajaran yang disebabkan oleh keragaman murid serta tindakan apa yang sudah saya lakukan untuk mengatasi tindakan tersebut. Yang kedua, tanggal 20 sampai 22 Agustus, eksplorasi konsep dan forum diskusi. Pada eksplorasi konsep ini dipaparkan penjelasan secara mendalam tentang konsep-konsep pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Dalam kegiatan ini, CGP diminta untuk berdiskusi secara mandiri dengan menulis tanggapan-tanggapannya di notes-notes yang terdapat di LMS. Nah, pada eksplorasi konsep ini juga CGP diminta untuk mengamati tayangan video dan memberikan penjelasan tentang apa isi dari video tersebut, serta gagasan baru apa yang muncul setelah penayangan video tersebut. Pada kegiatan eksplorasi konsep ini juga CGP diminta untuk membuat diagram flyer tentang pembelajaran berdiferensiasi yang berisi tentang definisi, ciri-ciri, serta contoh dari pembelajaran berdiferensiasi. Dalam eksplorasi konsep kali ini, saya mengkaji berbagai konsep yang baru bagi saya, sehingga membuka wawasan saya tentang bagaimana penerapan
pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Berdasarkan hasil eksplorasi konsep ini, ternyata saya masih sering salah menerjemahkan mana pembelajaran yang termasuk pembelajaran berdiferensiasi dan mana yang bukan. Yang ketiga, tanggal 23 Agustus, ruang kolaborasi dan kerja kelompok. Dalam kegiatan ruang kolaborasi ini, CGP dibagi ke dalam kelompok sesuai dengan tingkatan kelas. Tempat CGP mengajar SD, SMP, dan SMA. Dalam kelompoknya, CGP diminta untuk menelaah satu skenario pembelajaran berdiferensiasi. Hasil telaah tersebut harus menjelaskan tentang apa kebutuhan belajar yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut dan bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya, juga strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan. Terus, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Dalam kegiatan ini, saya bersama rekan anggota kelompok menelaah kegiatan pembelajaran berdiferensiasi pada tingkat SMA. Dari kegiatan ini, saya memperoleh pelajaran tentang cara mengetahui kebutuhan belajar murid. Tidak harus selalu menggunakan asesmen yang rumit, tetapi juga bisa dilakukan dengan mengamati kegiatan belajar murid di kelas atau bertanya jawab tentang materi yang akan dibahas. Yang keempat, tanggal 26 Agustus, yaitu ruang kolaborasi dan presentasi juga diskusi. Nah, di ruang kolaborasi kali ini, setiap kelompok mempresentasikan hasil telaah kelompoknya, dan kelompok lain memberi tanggapan dan pertanyaan yang membuat saya makin paham. Pada kegiatan kali ini juga, saya banyak memperoleh tambahan pengetahuan tentang berbagai strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Dari kegiatan ini, saya belajar nyata pembelajaran berdiferensiasi bukanlah hal yang sulit dan mustahil untuk dilakukan. Bukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang dapat dilakukan oleh guru sebagai bentuk strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang kelima, 2 September, due 2 September, demonstrasi kontekstual. Dalam demonstrasi kontekstual kali ini, CGP diminta untuk merancang RPP atau modul ajar yang menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. RPP tersebut harus memuat analisis kebutuhan belajar murid terlebih dahulu, menerapkan salah satu dari diferensiasi baik konten, proses, maupun produk, dan dilengkapi dengan rubrik penilaiannya. Dan yang keenam, 29 Agustus, elaborasi pemahaman. Pembelajaran kali ini dipandu oleh instruktur CGP yaitu Bapak Suyoto mendapat pemahaman lebih mendalam tentang konsep penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran kali ini, semakin membuka wawasan saya tentang pentingnya pembelajaran berdiferensiasi di kelas untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar setiap murid yang berbeda. Dengan pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan setiap murid untuk memperoleh pengalaman belajarnya sesuai dengan minat dan gaya belajarnya, sehingga kegiatan belajar menjadi pengalaman yang bermakna bagi mereka. Saya juga mendapat berbagai pengetahuan baru tentang bagaimana strategi-strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang ketujuh, 4 September, due date koneksi antar materi.
Pada kegiatan koneksi antar materi kali ini, nanti CGP diminta untuk membuat kesimpulan tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal tersebut dapat dilakukan di kelas. CGP juga diminta untuk menjelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membuat kaitan materi dengan modul-modul sebelumnya. Yang kedelapan, 8 Agustus aksi nyata. Pada kali ini CGP mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Kita lanjut ya, yaitu feeling atau perasaan. Perasaan saya selama pembelajaran berlangsung merasa senang karena mendapatkan pengetahuan baru yang sangat bermanfaat bagi pengembangan kompetensi saya sebagai guru dalam rangka melaksanakan pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan setiap individu murid. Perasaan lain yaitu merasa termotivasi untuk dapat menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas maupun mensosialisasikannya terhadap rekan guru lainnya, agar mereka juga termotivasi turut menerapkannya. Perasaan lainnya juga adalah merasa memperoleh jawaban tentang berbagai permasalahan pembelajaran, khususnya tentang upaya yang dapat dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar setiap murid dan upaya untuk dapat mengembangkan potensi setiap murid. Ketika melakukan aksi nyata, muncul perasaan puas karena melihat murid yang lebih semangat belajar dan berusaha sebaiknya dalam mengikuti kegiatan belajar dan menyelesaikan tugasnya. Dan hal ini terjadi karena baik konten, proses maupun produk belajar telah disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajarnya. Kita lanjut, yaitu finding, pembelajaran. Pembelajaran yang saya peroleh setelah mempelajari modul 2.1 diantaranya, setiap murid itu unik, memiliki potensi, minat, dan kebutuhan yang berbeda. Dan pembelajaran berdiferensiasi merupakan respon dari hal tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi dilaksanakan harus berakar dari kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi juga dapat dilakukan dengan 3 strategi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan wujud nyata adanya keadilan dalam proses pembelajaran, karena setiap guru harus memastikan semua murid mendapatkan apa yang dia butuhkan untuk tumbuh dan sukses. Juga dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, setiap murid dapat merasakan kesuksesan karena setiap perubahan ke arah yang lebih baik, seberapapun kecilnya, layak untuk dirayakan sebagai suatu kesuksesan. Selanjutnya yang terakhir adalah futur, yaitu penerapan. Penerapan yang akan saya laksanakan adalah secara berkelanjutan akan melaksanakan asesmen diagnostik. Kemudian melakukan pemetaan kebutuhan murid dan dilanjutkan rancangan pembelajaran yang berdiferensiasi dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.